Salam saudara-saudariku yang dicintai Tuhan. Salam jumpa kembali dalam renungan harian selama masa Adventus. Saudara-saudari, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini, dan teristimewa semoga firman hari ini yang kita dengar mampu menuntun kita kepada satu pembaharuan hidup teristimewa di masa persiapan ini untuk perayaan Natal, perayaan cinta Tuhan, perayaan Allah Immanuel yang datang dalam hidup kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Injil Lukas bab 5 ayat 17 sampai 26. Dan gereja juga hari ini merayakan perayaan peringatan wajib Santo Ambrosius, uskup dan pujangga gereja. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia, sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, siapa orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah, mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub lalu memuliakan Allah. Dan mereka sangat takut, katanya, "Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, dalam masa Advent ini, tentu bacaan-bacaan selalu mengarahkan kita kepada Allah yang akan datang dalam hidup kita melalui suatu peristiwa yang tidak asing bagi kita, yaitu perayaan kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Tentu kita mengingat kembali, mengenang kembali, merayakan kembali kisah 2000 tahun yang lalu di mana Yesus datang ke dunia melalui kisah kelahiran yang sangat luar biasa. Namun, untuk merayakan peristiwa ini, kita juga harus punya harapan, kita harus punya keyakinan, kita harus punya iman, kita harus punya pengetahuan siapakah Allah yang datang. Nabi Yesaya di dalam seruan-seruan panggilannya selalu memberikan suatu harapan dalam pewartaannya, bahwa Allah membawa satu sukacita bagi manusia. Dan sukacita ini harus menjadi satu pewartaan atau satu kabar yang mengembirakan bagi umat manusia. Sebab Allah yang datang adalah Allah penolong. Allah penolong yang akan membebaskan manusia dengan satu
ciri kehidupan iman dalam istilah keselamatan. Oleh karena itu, dalam bacaan Injil hari ini, bagaimana cara kita merespon akan kehadiran Allah yang datang dalam hidup kita? Tentu, respon kita adalah respon iman. Iman mendorong orang untuk datang kepada Allah. Iman mendorong orang untuk mencari Allah. Iman mendorong orang untuk berpengharapan kepada Allah. Iman mendorong orang untuk percaya bahwa Allah satu-satunya yang bisa menyelamatkan manusia. Yang berarti di luar kekuatan Allah tidak ada keselamatan yang ilahi. Maka Yesus mengatakan kepada kita hari ini bahwa di dunia ini anak manusia yang mempunyai kuasa. Kuasa untuk mengampuni, kuasa untuk membebaskan, kuasa untuk menyelamatkan. Kisah Yesus menyembuhkan seorang yang lumpuh merupakan suatu dorongan iman dari orang-orang yang datang mencari Yesus. Sehingga melalui peristiwa ini kita diingatkan, hendaklah kita mempunyai iman seperti orang-orang yang datang, yang membawa orang lumpuh. Karena iman itulah yang memberikan suatu kekuatan kepada mereka untuk percaya bahwa Yesus mampu membebaskan. Kalau kita mempunyai iman yang sama, kita yakin Yesus juga mampu membebaskan kita. Allah akan terus membebaskan kita dalam hidup kita dari kesulitan hidup kita, dari penderitaan hidup kita, dan terutama dari kekuatan jahat, kekuatan setan yang membelenggu dan memenjarakan kita. Mari saudara-saudari, kuatkan iman kita dan biarlah kita akan tetap percaya kepada Allah yang menyelamatkan. Tuhan memberkati kita selalu dengan berkat-Nya yang berlimpah. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.